Halo teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang kutu putih pada tanaman. Ada fakta uniknya nih tentang kutu putih loh teman-teman. Yuk kita bahas fakta unik mengenai kutu putih atau yang biasa disebut kutu kebul ini. Tahukah Anda kutu putih bukan berasal dari Indonesia? Kutu putih merupakan hama yang berasal dari Amerika Selatan dan menyebar ke kawasan Afrika yang berlanjut ke Asia Tenggara termasuk Indonesia. Dan berikut adalah fakta-fakta mengenai kutu putih yang harus Anda ketahui. Fakta nomor 1, seluruh keturunan kutu putih adalah betina. Fakta yang kedua, selain merusak tanaman, kutu putih dapat membuat gatal jika menyentuh atau terkena kulit manusia. Fakta ketiga, menggerogoti nutrisi pada tanaman sehingga dapat membuat tanaman mati. Fakta keempat, kutu putih dapat terbang dari satu tanaman ke tanaman lain. Fakta kelima, madu lengket yang dikeluarkan kutu putih dapat menumbuhkan jamur gelaga yang membuat tanaman tidak bisa menyerap sinar matahari dan berujung mati. Nah, inilah bentuk kutu putih yang menempel pada daun beringin dolar. Tapi saya belum punya obat insektisidanya yang untuk menyemprot. Jadi hari ini saya sekedar membuat video tentang bentuk dan penampakan pohon beringin dolar yang terkena atau terserang hama kutu putih. Ada yang mengatakan jika tanaman diserang hama menandakan tanaman tersebut subur. Tapi sebenarnya hama muncul karena beberapa kemungkinan, seperti salah menggunakan pestisida dan medium, atau perubahan cuaca. Tapi saya duga tanaman ini terkena hama kutu putih karena perubahan cuaca ya. Karena beberapa hari yang lalu saya bikin video waktu malam hari, dan beberapa video lainnya itu pohonnya masih sehat dan belum terserang hama kutu putih ini. Salah satu hama yang kerap muncul di tanaman adalah kutu putih atau lebih dikenal bernama kutu kebul. Kutu putih umumnya muncul di pucuk tanaman, khususnya di bawah daun, dan selain memiliki dampak buruk pada tanaman, kutu putih juga dapat menimbulkan penyakit gatal jika terkena kulit manusia. Oleh sebab itu, kutu putih yang menempel pada tanaman sebaiknya cepat dibasmi supaya tidak menular dan tidak semakin parah. Teman-teman bisa menggunakan anti hama atau insektisida kimia ataupun insektisida organik yang bisa dibeli di toko pupuk dan di toko tanaman. Menyemprotkan insektisida organik atau berbahan kimia ke bagian bawah daun sebanyak 2 kali sehari pada pagi dan sore. Dan nanti daun-daun yang sudah terkena atau terserang hama kutu putih ini harus dipangkas, harus digunting supaya tidak menular dan tidak semakin parah. Dan ada beberapa orang yang menyarankan membasmi kutu putih ini dengan sabun cuci piring ataupun dengan deterjen, dan bisa juga menggunakan mesin penyedot debu untuk menyedot kutu-kutunya yang menempel di daun dan di batang. Dan ada juga yang menyarankan untuk menggunakan perangkat kutu yang terbuat dari lapisan karton, dan lapisan karton tersebut dicat dengan warna kuning cerah karena kutu putih tertarik dengan warna cerah dan bisa diletakkan di bawah daun. Ada juga yang menyarankan bisa menggunakan pelihara binatang predator yang dapat memakan dan membasmi kutu putih. Binatang ini dapat dijumpai dan dibeli di toko perlengkapan tanaman.
Namun harus diwaspadai jika menggunakan deterjen dapat ampuh menghilangkan kutu putih pada tanaman. Namun kandungan kimia pada deterjen juga dapat mematikan tanaman. Jadi cara yang aman adalah menggunakan anti hama insektisida kimia atau insektisida organik yang bisa dibeli di toko tanaman. Dan untuk para ahli bonsai yang sudah berpengalaman, silahkan komen, memberikan tips dan cara. Dan terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa di video berikutnya.